atau jam 1 ya. Oke. Lahir spontan dengan tenaga ibu sendiri ya, tanpa bantuan vakum ataupun forceps. Karena kalau sudah vakum ataupun forceps berarti ibu sudah mulai kelelahan, membutuhkan bantuan. Oke. Proses kelahiran berlangsung dalam kurang lebih 18 jam. 18 jam ini pada primi gravida. Dikatakan primi gravida apabila kelahiran pertama baru hamil ini. Iya, Ya. kelahiran G1. Jadi kalau kalian ini belajarnya adalah GPA, oke? G1, P0, A0 gitu ya. Iya. Kalau kami biasanya belajarnya dengan APIAH. Apia. Sama. APIAH itu adalah aterm, prematur, imatur, abortus, hidup. Ya. Tapi kita belajarnya GPA dulu aja biar simpel. Kemudian kalau multigravida batas maksimal pada kala 1 itu adalah 8 jam. Ya. Jadi nanti kalau kita akan belajar kala itu adalah proses persalinan alamiah seorang ibu melahirkan. Gitu. Kemudian tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Komplikasi pada ibu banyak. Salah satunya apa? Mungkin ibu ada preeklamsi yang menyebabkan ibunya tensinya tinggi, kemudian ibunya anemia, kemudian pokoknya ibu ada penyulit ya. Ibunya dengan plasenta brachiocephalitis, plasenta yang menutup jalan lahir, atau DM ada gestasional. komplikasi pada janin. Komplikasi pada janin banyak. Jadi janin dengan kelainan kongenital, janin dengan hidrosefalus, kepalanya besar, janinnya dengan IUGR, pertumbuhan janin terhambat gitu ya. Jadi bayi kecil tuh dibagi menjadi dua ya, IUGR, bayi yang sehat, bayi kecil tapi sehat, sama bayi kecil tapi tidak sehat. Bayi kecil sehat kita sebut SGA, small gestational age ya. Jadi dia tuh tidak ada kelainan Doppler atau USG, dia masih tidak di bawah persentil kurang dari 3 di kurva Lubchenco gitu ya, kalian nanti belajar. Kalau IGR dia sudah mulai di bawah persentil kurang dari 3, ada kelainan Doppler gitu ya, disertai biasanya oligohydramnion. Oligohydramnion adalah air tubannya sedikit, kita nilainya dari USG. Kemudian berat janin bayi lebih dari sama dengan 2.500 gram atau dan sampai kurang dari 4.000 gram. Jadi tidak kurang dari 2.500 dan tidak lebih dari 4.000. 4.000 dia sudah makrosom ya. Bayi-bayi besar ini yang sangat berpotensi beresiko apa? Ruptur jalan lahir, porsio ya. Porsio itu adalah mulut rahim perempuan. Janin tunggal, kalau gemeli sudah nggak fisiologis berarti ya. Janin tunggal hidup intrauteri tanpa adanya kelainan kongenital, itu dinamakan pesanan fisiologis. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan. Jadi pada ibu hamil, tadi kan kita sudah belajar ya definisinya. Pemeriksaan itu kita nilai pasiennya ini datang dengan kencang-kencang. Kita nilai dulu hisnya. Hisnya ini palsu atau his yang asli. Gimana cara kita menilai his adekuat? His adekuat itu sangat berkaitan dengan tanda infartu ya. Infartu itu adalah tanda di mana akan ada tanda persalinan. Ya, apa aja hisnya adekuat? Biasanya 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi berapa detik? Minimal 10-15 detik. Jadi bisa lebih, bisa 15-20, 20-30, 30-40 gitu ya. Asalkan tidak hiperstimulasi, tidak lebih dari 4 kali. Jadi dalam menghitung his nanti tangan kita itu di fundus pasien ya. Ini kan produk nih ya, ada rahim nih isinya bayi. Nah, kalian apa di sini? Oke, dalam 10 menit kalian sambil hitung pakai stopwatch atau apa atau timer gitu. His yang adekuat seperti itu. Kalau his palsu namanya apa? Kornpal. Kontraksi. Namanya? Nggak jadi dok. Oh, apa? Nggak dok. Sudah mau buat dilanjutkan. Namanya apa? His yang palsu tuh? Pokoknya intinya kalau his palsu itu dia dalam 10 menit tidak mencakup sampai 3 kali. Masih hilang tidur gitu. Ya. Terus disertai ada lendir darah, disertai adanya pembukaan. Ya, itu namanya infartu, tanda infartu. Nah, nanti kalian cek pemeriksaan dulu nih, tetap head to toe ya ketika
pemeriksaan ya, kalian lihat apakah ada konjungtiva anemis, lehernya apakah ada benjolan, toraksnya simetris atau tidak, kalian auskultasi, apakah ada wheezing, adakah bronki, karena kalau ada wheezing kemungkinan dia asma pasiennya. Gitu. Kalau asma kita tidak boleh memasukkan apa? Misoprostol, nggak boleh ya, karena misoprostol itu adalah prostaglandin, dia fungsinya vasokonstriktor untuk bronkus. Semakin kamu masukkan misoprostol, semakin menyempit bronkusnya, semakin sesak pasiennya. Gitu. Jadi makanya itu kalian pada saat anamnesa pasti ketika nanti kalian luar kota akan ada format riwayat penyakit dahulu, hipertensi atau asma atau alergi atau DM atau sakit jantung. Karena itu berkolerasi. Ketika kalian tahu oh ini ada asma, kamu menotis memberikan warning ke presidennya, dok ini pasien punya asma. Jadi berarti kita tidak boleh masukkan misoprostol. Gitu ya. Terus kalian lihat kalian dengarkan ronki atau tidak, karena ronki itu berkaitan dengan udem pulmu. Berkaitan dengan apa? Preeklamsi. Gitu. Jadi pasien dengan tensi tinggi, dengan protein urinnya positif, maka kita sebut dengan preeklamsi atau PEB. Dia komplikasinya berupa udem pulmu. Ya, tahu-tahunya dia ekstravasasi ke dalam apa? Dia di dalam interselular, kebenuh di dalam, akhirnya menimbulkan suara ronki. Gitu ya. Kemudian setelah pemeriksaan toraks kita ke abdomen. Abdomen itu kita melihat dulu, inspeksi dulu ya, lihat apakah ada scar atau sikatrik, linia gravidarum ya, linia gravidarum itu garis hitam itu ya, tadi itu hamil. Terus kalian DJJ, biasanya kalau kita DJJ itu kita Leopold dulu. Oke, Leopold kita menentukan untuk lokasi bayi. Jadi kita belajarnya adalah presentasi kepala dulu ya. Jadi kita nilai presentasi kepala. Ini kita lihat Leopold 1 adalah meraba area fundus. Jadi raba pelan-pelan. Oh dia bulat. Kalau dia bulat ada dua kemungkinan. Apakah dia kepala ataukah dia bokong. Yang membedakan adalah keras dan lunak. Kalau bokong berarti lunak. Oh ini dia lunak ini. Oke. Leopold 1 teraba bulat dan lunak. Ya, kesan bokong gitu. Tapi kalau kalian OC ya. Kemudian baru Leopold 2. Leopold 2. Jadi Leopold 1 2 Leopold 1 2 3 itu kalian menghadap pasien. Leopold 4 untuk menentukan kompetensi di bagian itu menghadap ke kaki pasien. Leopold 2 kalian meraba kanan kiri. Oh, yang memanjang ini sebelah kiri. Kemungkinan kalau memanjang apa? Punggung. Oh, terdapat bagian kecil-kecil apa? Jari. Ekstremitas, seperti kemungkinan jari, oke? Baru lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 kalian teraba sambil bimanual nih. Kalian fiksasi. Oh, teraba bulat sambil kalian menghayal. Oh, bulat nih. Kemudian keras. Oke, representasi kepala. Setelah itu untuk menilai dia sudah masuk panggul atau belum, kalian convertkan di vergen. Oke, convertkan itu dia sudah teraba sampai ke sini, sudah mulai teraba benjolan di sini. Di vergen ya dia masih kayak floating di dalam gitu ya, masih agak di atas. Tujuannya buat apa? Untuk menilai dan menentukan tinggi tafsiran berat janin atau TBJ. Ya, itu yang akan membantu kalian ketika kalian di daerah ketika susah untuk menjangkau OSG ini ya. Jadi kalian bisa menafsirkan oh beratnya bayinya kurang lebih segini. Kenapa? Kalau kalian yang estimasi beratnya 4.500 makrosomia berisiko apa? Distosia bahu ya, nyangkut bahunya bayi nggak bisa lahir. Jadi kalau daripada dia memiliki komplikasi yang banyak ya sudah dilahirkan secara abdominal atau SC gitu ya. Jadi kalian punya warning sign. Kemudian sudah habis itu kalian ukur TFU-nya pakai apa sih? Midline ya. Midline kalian ukurnya adalah dari divisis pubis kalian tarik ke arah fundus ya. Dipaskan. Jadi jangan lebihan. Kalian paskan mana benar-benar fundus. Jadi kan tadi kan ini ya, terus ya. Nah, kalau misalkan di sini ya udah kalian dari divisis kalian tarik sampai seberapa. Rumusnya adalah rumus McDonald ya namanya. TFU tinggi fundus uteri yang sudah kalian ukur tadi dikurangi M. M itu adalah konvergen atau divergen.
Kalau dia konvergen, berarti dia dikurangi 13. Ada yang sumber mengatakan dikurangi 12, tapi kita rata-rata menggunakan dikurangi 13. Kalau dia divergen, berarti dia sudah masuk panggul, ya. Maka dari itu angkanya lebih sedikit, kita kurangi 11 dikali 155. Itu ya. Jadi itu rumus Johnson atau McDonald, ya. Terus apa? Sudah TFU, kemudian kalian sudah menentukan proporsi janinnya, punggungnya, kepalanya di bawah, bokong di atas, punggungnya di sebelah kiri. Kalian bisa menentukan kemungkinan detak jantung bayi di mana. Ya, berarti di area punggungnya itu kalian tancapkan. Biasanya kan memang kalau dari teori pakainya lanek ya. Tapi kan sekarang sudah modern, kita pakainya Doppler. Sudah tahu kalau Doppler? Letak kecil, nanti kalian sambil searching nggak apa-apa. Jadi kita langsung menempelkan di perut ibu. Bunyinya seperti tape kuda, jeduk 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 gitu ya, mirip seperti jantung kita. Bedakan dengan suara bising usus ibu ya. Kalau bising usus ibu tuh kayak pusaran angin, itu bukan. Kalau bayi, kalau kita janin itu lebih ke tape kuda tadi. Ya, kalian tentukan di giginya berapa. Terus hitung his itu sama tadi. Jadi kalian letakkan tangan kalian di area fundus, kalian rasakan, kalian hitung ada berapa kali his. Ya, jadi adanya his itu akan disertai adanya relaksasi di setiap kali his. Itu namanya his yang adekuat. Kalau yang his palsu itu namanya Braxton his. Ya, Braxton his itu dia hanya hilang timbul. Dia misalkan jam ini dia kencang 1 kali, nanti sore dia mulai kencang lagi gitu. Jadi dia tidak dalam tiap 10 menit. Gitu. Jadi his palsu dan tidak ada lendir darah. Gitu. Setelah pemeriksaan abdomen, kita lanjut ke pemeriksaan genital. Tapi sebelumnya kita latihan hitung TFU dulu ya, pakai rumus Johnson tadi ya. Kalau ada pasien usia kehamilan 37 minggu, berarti kita sebut hamilnya aterem atau preterm? Preterm. Oke. Preterm, kemudian kita hitung tinggi fundus uterusnya tadi 35 cm dan sudah masuk dan divergen. 35 cm divergen. Berapakah TBJ bayi pasien? Apa pakai kalkulator? Tadi ayo divergen itu dikurangi 11. Berarti tadi 35 dikurangi 11 24 dikali berapa tadi? 155. Berarti beratnya 3.720 gram. Sudah. Terus kita lanjut ke genital. Genital itu nanti jadi ada kala satu. Kala satu itu adalah kala dimana dimulai pembukaan 0 sampai 10 cm. Oke. Kala satu ini dibagi menjadi 2. Fase laten dan fase aktif. Kalau fase laten itu pembukaan berapa sampai berapa? Pembukaan 0 sampai 3 cm. Kalau fase itu fase laten ya. Kalau fase aktif itu 4 cm sampai 10 cm atau 4 cm sampai lengkap. Itu fase aktif. Paham ya? Nanti waktunya itu beda-beda. Ada primigravida, ada multigravida gitu. Kalau primigravida berarti kan dia belum pernah melahirkan ya. Kalau dia ini anak kedua, tapi anak pertama dia riwayat SC, itu boleh kita bantu persalinan asalkan memenuhi scoring VBAC ya, vaginal birth after cesarean. Kita scoring kalau dia memenuhi kriteria, berarti kita sebutnya masih primigravida. Karena apa? Pada prinsipnya jalan lahirnya belum pernah terlewati bayi. Gitu ya. Jadi waktunya nanti untuk kalian observasi itu sama dengan waktu primigravida, bukan multigravida. Walaupun dia kehamilan kedua, tapi dia riwayat SC gitu. Kan SC kan dari perut tuh, nggak dari vagina gitu. Jadi masih kencang tuh si porsio atau si jalan lahir bayi. Kalau primigravida, kalau pada kala 1 batas maksimalnya itu 14 sampai 18 jam. Jadi maksimal 18 jam itu harus sudah lahir. Ya. Biasanya kita patokannya 14 jam itu kala 1. Kalau di kala 2-nya dalam 1 jam dia harus sudah lahir. Oke.
Oke. Kalau multigravida, berarti multigravida adalah pasien yang sudah pernah melahirkan secara pervaginam lebih dari 1 kali. Oke, dia sudah pernah nih, sudah pernah layak uji nih, sudah longgar porsionya atau leher rahimnya. Itu dia biasanya 8 jam pada kelas 1. Oke, ini akan bermanfaat untuk kalian menulis patograf nanti. Ya, kalau kelas nanti kalian akan menulis patograf, grafiknya gimana. Oh, ini sudah garis waspada nih. Oh, ini garis bertindak nih. Nah, gitu ya. Kalau dia multigravida itu 6-8 jam. Kalau dia kala satunya masih belum lengkap, berarti dia kala 1 tak maju atau patus tak maju. Oke. Kalau duanya biasanya 30-1 jam. Kalau misalkan dia dalam maksimal 1 jam dia belum lahir, berarti kalau 2 lama. Gitu. Banyak faktor, salah satunya DKP atau ternyata bayinya besar, dia nggak bisa melewati jalan lahirnya. Gitu. Sampai ke 1 tadi fase laten, fase aktif, ya. Kemudian nanti kalau yang fase aktif itu sampai 10 cm. Kemudian nanti kalau sudah kala 1 akan menjadi kala 2 kalau sudah lengkap. Oke. Kala 2 itu apa tandanya? Yang pertama, ibu sudah ingin mengejan. Oke. Kemudian yang kedua dipastikan dengan adanya pembukaan serviks yang lengkap. Kalau secara inspeksi ada vulva dan perineum yang menonjol, anusnya juga menonjol. Ya, jadi anusnya terbuka sampai dengan buang air besarnya terlihat keluar gitu, vulvanya juga menonjol kayak gitu. Nah, setelahnya adanya lendir darah juga ada. Ya, lendir darah itu akan sudah mulai ada ketika sudah ada infartu. Walaupun dia kala 1 sudah mulai ada juga sering. Kemudian kalau sudah kala 2 kita harus pimpin persalinan, oke? Kalau kalian mau memimpin persalinan, kalian harus mengedukasi pasiennya dulu, ya. Cara edukasinya gimana? Jangan merem saat mengajar. Jangan mengejar saat ingin mengejar, gimana dong? Enggak, maksudnya jangan Jangan menutup mata saat mengajar. Oke, terus itu saya kurang tahu banyaknya Dok. Tapi paling banyak sering terdengar itu sih Dok. Gitu ya. Jadi itu kalau kala 2 ibu sudah ingin mengejar, yang pertama itu. Yang kedua, ibu suruh Bu, kalau misalkan ibu ingin mengejar, ibu tarik nafas panjang, kemudian baru dikeluarkan, baru dikejankan. Mengejarnya pun juga ada tekniknya, tidak di leher, tapi di bawah seperti PAB gitu. Terus kalau sudah tidak kenceng, ibu istirahat dulu, atur nafasnya, boleh minum kayak gitu. Tidak boleh menutup mata, karena kalau menutup mata beresiko apa? Darah di mata pecah. Ablasio retina, ya retinanya juga pembuluh darahnya dia bisa persarapannya bisa robek gitu. Kemudian apalagi nggak boleh mengejarnya di bawah, tidak di leher, tidak bersuara gitu ya. Kemudian itu sudah edukasi. Habis itu kalian pimpin persalinan. Setiap ada his, oke? Setiap ada his kalian pimpin. Kemudian kalian VT dulu. Sudah tahu cara VT belum ya? VT itu kita mau buat menilai pembukaan cervix atau pembukaan dari ibu ini. Jadi menggunakan jari kalian, oke? Satu jari ini biasanya kita anggap adalah 1 cm. 2 jari adalah 2 cm. Gitu. Tapi kan nggak mungkin nih kalian masukin 4 jari kalian ke dalam ibunya, maksimal 2 jari. Nah, caranya adalah porsi itu seperti donat, ya, anggap aja donat. Dia bisa di mid atau di middle atau di tengah, dia bisa di posterior atau bisa di anterior, tergantung dari fisiologis bentuk dari perempuan itu. Kalau dia di mid, ya udah deskripsikan porsio di mid atau di middle atau di posterior. Kemudian kalian masukkan jari kalian pakai sarung tangan, kasih gel sedikit supaya pasiennya nyaman, ya. Jangan langsung asal masuk. Ya, jadi ketok pintu dulu istilahnya ya, kasih aba-aba dulu biar nggak kaget. Jadi di sekitar kemaluan perempuan itu ada labia mayor, ya, ada labia minor.
kalian taruh dulu jari kalian. Bu, saya izin pemeriksaan dalam dulu ya. Nanti agak sedikit tidak nyaman. Ya, inform consent yang baik-baik. Kalian masukkan jari kalian satu dulu, pelan-pelan sampai ketemu porsio. Oh, ternyata masuk nih 1 cm. Kalau ternyata dia 2 cm, seperti ini, gitu ya. Kalau 3 cm, gak apa-apa, sekitar segini. Oh, nambah 1 nih, permainan 2 jari ini. Kalau ternyata 4 cm, ya udah tinggal geser kanan, geser kiri. Oh iya, 2 jari ke kanan, 2 jari ke kiri, kurang lebih 4 cm. Sampai nanti 10 cm atau lengkap, gitu ya. Jadi dikatakan lengkap kalau sudah tidak ada porsio atau penipisannya sudah 100%. Ya, anggap aja di kepala, ini namanya mulut terakhir kita, cervix ya. Kemudian lama-lama dia membuka sampai seutuhnya kita rapuh kepala. Itu pembukaannya lengkap. Bentar ya. Lanjut ya. Kemudian PT udah. Kemudian kita nilai efisiennya. Penurunannya di Hodge berapa ya? Hodge 1 tuh dia masih di atas, jadi kayak floating di atas banget. Hodge 2 sudah mulai turun. Hodge 3 dia setinggi Hodge 3 itu setinggi station titik 0 biasanya di spina ischiadica. Hodge 3 plus, Hodge 4 itu dia sudah proning ya. Hodge 4 itu udah kelihatan, itu jadi penurunan Hodge. Kemudian kita lihat efisiennya, semakin dia sudah lengkap berarti semakin ke arah besar. Jadi mulut terakhir ini si cervix awalnya misalkan ini baru buka 2, kemungkinannya masih tebal nih 25%. Semakin lebar, tengah-tengahnya 50%. Sampai dia utuh berarti penipisannya sudah 100%. Dalam artinya sudah tidak ada, sudah diterapkan porsionya. Setelah itu sudah lengkap, kita bantu melahirkan. Nah, melahirkan itu dia ada tahapannya ya. Bayi itu dia akan berputar secara alami ya, normalnya. Engage itu dia akan terkunci. Dia tuh akan memasuki rongga panggul, biasanya akan memasuki pintu atas panggul ya. Jadi sudah masuk, mengunci dia. Engage. Setelah engage itu akan descent. Descent itu terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul, mulai turun ya. Di descent itu ada synclitismus, ada asynclitismus kayak gitu ya. Synclitismus itu dia ketika struktur vagitalis ini sejajar dengan sumber jalan lahir ya, jadi sudah mulai lurus. Kalau asynclitismus ada anterior sama posterior. Kalau anterior, kepala janin itu mendekati ke arah promontorium sehingga ospadatus rendah, mulai turun. Kalau yang posterior, kepala janin mendekati ke arah simplisis dan tertahan oleh simplisis pubis. Setelah dia di fase descens, dia akan fleksi si kepala bayi. Oke, menundukkan kepala. Ya, tanpa kita paksa, dia akan berat sendiri. Kita hanya membantu ibunya untuk mengejar. Mengejar bu, kencang bu, gitu ya. Secara fisiologis sepenuhnya dengan kekuatan ibu. Oke, mulai fleksi, semakin turun. Kemudian setelah turun fleksi, si bayi ini akan putaran paksi. Putaran paksi itu ada putaran paksi dalam dan luar. Internal rotation sama external rotation. Oke, dari keluar ke dalam, kemudian keluar. Jadi kita akan membantu persalinan. Aja gini ya. Ibunya mengejar, semakin turun bayinya, kepala bayi fleksi, dagu dan dada bayi saling menempel. Kemudian setelah fleksi dia akan internal rotasi gini dan gini. Kita sebagai penolong itu boleh membantu pada saat leher sudah lahir atau sebagian bahu. Oke, jadi ibu sudah stop untuk mengejar. Kita bantu pakai pertolongan kita sebagai penolong. Kita bantu secara pelan, ya, pelan melahirkan, curang tajam ke bawah,
kemudian naik ke atas pelan-pelan, kemudian dilahirkan. Kalau misalkan dia ada lirikan tali pusat, gak usah panik, oke? Misalkan nih lirikan tali pusat ini nih, bisa sudah kelihatan jari kalian itu sebagai pelonggarnya. Jangan langsung kalian suruh ngejen lagi, makin keiket, ya. Jadi kalian longgarkan, tetap suruh mengejan, kemudian sama pergerakannya, sambil ini kalian regangkan biar nggak menjirat, kemudian kalian lahirkan. Kalau udah lahir, pelan-pelan kalian longgarkan, tali pusat akan melonggar. Oke, lahir. Paham sampai sini? Kalau sudah lahir, nanti kan kalian akan ada punya asisten atau bu bidan yang akan membantu kalian. Oke, ini contoh ya, pakai pen ini ya. Setelah bayi lahir, ambil umbilical clamp 5 cm dari umbilikus, kalian klem pakai umbilical clamp. Oke, klem. Habis itu ambil klem bengkok seperti ini boleh, kalau yang lurus juga boleh. 1 cm dari umbilical clamp. Kemudian ambil gunting, kalian gunting. Paham sampai sini? Setelah kalian gunting, otomatis bayi sudah diterima nih oleh Perina. Oke, itu udah urusan bagian anak. Kalian lanjut ke kala 3. Kala 3 adalah untuk melahirkan plasenta. Tenang, kalian punya waktu 30 menit, tidak perlu tergesa-gesa. Oke. Jadi rata-rata koas, karena dulu koas yang fase objin, karena mungkin semangat ya, semangat, akhirnya dia terlalu semangatnya 45, akhirnya dia bukan PTT tapi ditarik gitu. Hati-hati ya. Prinsip melahirkan plasenta adalah peragaman tali pusat terkendali. Oke. Jadi pastikan sebelum plasentanya kamu tarik, masukkan dulu oksitosin 10 intraunit IM ya. IM lateral, jadi sini lateral menjuluki tubuh pasien. Kalian punya waktu 30 menit, 15 menit pertama kalian taruh sini, 15 menit pertama plasenta belum lahir, kamu kasih ke sini ya, paha kiri, 15 menit yang kedua paha kanan gitu ya. Kalian punya waktu 15 menit. Caranya adalah, ini kan bisa klem ya, kalian pegangnya seperti ini ya. Anggap aja ini sudah nggak ada bayinya ya, karena ini masih menyatu. Kalian urut dulu, masukkan dulu pembuluh darahnya, kalian ipin dulu, kalian majukan dulu klemnya biar kalian nyaman untuk melahirkan plasentanya. Gini ya pegangnya, kalian PTT, regangkan saja. Normalnya dia akan lepas sendirinya. Regangkan. Kalau tali pusatnya sudah buahnya panjang gini, majukan lagi karena berisiko putus ya. Kalau putus kalian sudah tidak ada pegangan untuk menarik lagi soalnya. Oke, kalian PTT lagi dengan pelan sampai sudah kelihatan sebagian dari plasentanya. Sudah kelihatan, nggak usah terburu-buru langsung kalian tarik, jangan. Karena kan kita tujuannya akan melahirkan secara utuh. Ya, harapannya kita tidak menyisakan jaringan plasenta gitu. Jadi cara mengeluarkannya adalah kalian untuk pelan-pelan searah jam dari jam 12 ke jam 1 gitu ya. Pelan-pelan sampai selaputnya keluar seutuhnya. Di sini ada potong hidung, di sini ada selaput ya. Jadi sebisa mungkin lahir secara lengkap. Di sini paham? Untuk kala 3 ada yang ditanya lagi nggak? Sebelum kala 3, tadi pada saat pasien kronik, kalau pasien primi itu biasanya kita bantu dengan episiotomi. Gitu. Jadi kita gunting bagian perineumnya di mediolateral di area sini. Ya, nggak boleh di sini, karena berisiko kultur perineum grade 4 sampai dengan anus. Nggak boleh di area sini yang mendekati karena banyak pembuluh darah, jadi mediolateral. Nggak boleh terlalu sini juga ya. Itu namanya episiotomi. Kenapa? Karena rata-rata muskulus pada pasien-pasien dengan premi gravida itu masih kaku ya.
Ya, jadi untuk memudahkan bayi itu lahir, biasanya kita bantu pakai jalan lahir. Terus kalau pasien itu ternyata sudah forming, ternyata ketubannya masih, selaput ketubannya masih utuh, kan boleh pecah pakai setengah voucher. Ya, ini namanya setengah voucher. Voucher gitu ya kalau ditulisnya. Tapi biasanya sudah jarang kita pakai karena ini tajam. Kita cukup pakai tumpul jari kita. Ya, jadi apabila pasien ternyata kalian menangani pasien persalinan, ternyata kulit ketubannya masih utuh, belum pecah nih, ya udah kalian pecahkan aja karena memang tipis. Ya, kalian pecahkan pakai jari kalian. Selama persalinan wajib kalian minta tolong asisten untuk cek DJJ berkala. Jadi setiap relaksasi pasien istirahat minum, kalian tolong asisten atau mbak bidannya, mbak minta tolong dicek DJJ. Gitu. Kenapa? Pasien-pasien dengan lahir persalinan ini, karena kan semakin turun tali pusat akan terkompresi atau tertekan oleh bayi. Padahal fungsi dari tali pusat itu untuk apa? Untuk mengalirkan nutrisi, untuk mengalirkan oksigen, perfusi oksigen atau nutrisi yang dari plasenta ke tubuh bayi. Kalau dia terhambat, otomatis perfusinya menurun, ya kan? Berkurang, akhirnya menyebabkan fetal hipoksi sampai dengan fetal distress. Gitu ya. Jadi jangan lupakan DJJ bayi ketika kalian menolong persalinan. Gimana? Ditanyakan di sini? Sudah? Oke. Lanjut ke kala 4. Kala 4 tuh kita mengobservasi TTV, kontraksi, lokea pada pasien postpartum. Ya, kita nilai dalam 1 jam pertama itu per 15 menit, 2 jam kedua itu per 30 menit. Oke. Yang dinilai adalah tensinya, suhunya, heart rate-nya, saturasinya, kontraksinya. Oke. Kontraksinya gimana sih cara kita menilai? Kita lihat kontraksinya keras apa tidak, baik atau tidak ya. Dikatakan kontraksinya baik itu kalau kita keras pada uterus, kenceng, oke? Tinggi ke apa? Apakah tinggi umbilikus, ataukah 2 jari di bawah umbilikus, ataukah 1 jari di bawah umbilikus? Ya, kalian deskripsinya seperti itu. Kemudian kalian lihat sambil kalian tekan, sambil kalian lihat pembalutnya lokea atau perdarahan aktif, gitu ya. Karena pada pasien postpartum ini, kenapa harus ada kala 4? Karena untuk menilai perdarahan postpartum, ya. Kalian lihat, oh hanya lokea itu hanya atau bercak darah sebagian yang disertai dengan gambaran seros. Tapi biasanya kita anggap lokea itu 1-3 hari setelah postpartum. Oke. Terus itu lokea rubra. Lokea kan macam-macam ya, rubra, samelenta, terus hemoragik seperti itu berdasarkan harinya. Kemudian kalian nilai apakah ada perdarahan aktif atau tidak. Kalau perdarahan aktif akan kalian tanya, kalian rasakan nih kontraksinya lembek atau tidak. Jangan-jangan uterusnya atomi gitu. Paham di sini? Paham ya? Apalagi? Partus udah, melahirkan plasenta juga udah. Ada yang tanya nggak? Mau tanya, di sini checklistnya kan mengistirahatkan ibu jika hilang dan memeriksa DJJ pada waktu tersebut. Berarti kita yang meriksa dari jantung janinnya. Asisten. Asisten. Bidan kan pasti sudah tahu caranya. Misalkan kamu sebagai operator atau sebagai penolong, kamu pasti akan harus ada yang membantu, tidak boleh sendiri dan tidak akan bisa sendiri. Jadi minta tolong bidan. Mbak minta tolong dicek DJJ ya mbak. Jadi pas OSK kayak Sambil ngomong, pada saat fase relaksasi, sebagai kita minta tolong asisten untuk melakukan cek detak jantung. Dari sini paham? Lanjut ke apa? Anamnesa ya. Anamnesa sudah tahu caranya ya. Anamnesa kurang lebih nanti kalian akan sering belajar di koas ya, di opsin, tanyakan namanya siapa, kemudian IMG berapa,
usia kehamilan berapa, kalian tentukan dari HPMT, tanyakan hari pertama yang terakhir, tanyakan HPL-nya, usia kehamilannya. Biasanya kita hitung pakai aplikasi OBWheels, sudah tahu ya OBWheels ya. Atau enggak biasanya kalau OSCE kalian manual pakai ada kayak lingkaran gitu. Biasanya kalau dulu sih gitu ya, cuman kalau sekarang metodenya gimana kurang tahu. Nah, tanyakan HPMT-nya. Terus tanyakan adakah keluhan, ada kencang-kencang, adakah lendir darah, adakah ketuban yang rembes, pengepiok, gerakan janin apakah aktif dirasakan, itu wajib ya. Kemudian apakah ada keputihan, berbau gatal atau tidak, ada pedalan jari jalan lahir atau tidak ya. Terus kalau pasien ternyata datang dengan perdarahan yang jalan lahir yang aktif, yang banyak, jangan pikirkan itu adalah ini infarksi, jangan ya. Karena kalau infarksi itu khas, jadi hisnya kencang disertai lendirnya darah itu tidak banyak gitu. Tapi kalau yang perdarahan hebat banyak sampai pasiennya hampir shock, pikirkan ini plasenanya kemungkinan menutupi jalan lahir atau tidak ya. Jadi kita nggak boleh melakukan VT, tidak boleh. Jadi kalau pasien-pasien dengan placenta previa totalis, plasentanya itu menutupi jalan lahir, jadi di sini normalnya itu adalah di fundus, di corpus anterior atau di corpus posterior atau corpus anterior ya. Kalau di sini, nah ini tadi plasenta letak rendah, ada kemungkinan dia bergeser ke sini menutupi sebagian OUI. OUI itu adalah osteouterus internus, itu nggak boleh di dalam syaraf vagina, apalagi dia menutupi seutuhnya ya, beresiko perdarahan. Kalau perdarahan kita nilai perdarahannya berwarna segar atau berwarna merah kehitaman. Kalau dia berwarna segar, kemungkinan itu tadi placenta previa totalis atau PLR. Kalau dia merah kehitaman, kita harus curiga ke arah solusio placenta atau tidak. Ya, solusio placenta itu berkaitan erat dengan terjadinya trauma, ibu hamil dengan kecelakaan, ibu hamil dengan preeklamsi, gitu ya. Jadi letaknya normal di fundus atau di corpus anterior posterior, tapi dia udah lepas di dalam gitu. Ditanyakan Dok, izin bertanya. boleh. Di sini ada checklist yang menyebutkan membersihkan muka, mulut, hidung, dan kepala bayi dari darah, air, ketupat, dan vernix gaseosa. Jadi itu langsung kayak dilap gitu. Jadi pada saat bayi lahir itu kan dia ada vernix gaseosa ya, dia bentuknya kayak cheese powder gitu, yang kayak putih-putih lengket gitu ya. Itu dia normal, dia yang melindungi bayi dari di jalan rahim ibu. Ya udah, ketika bayi lahir, kalian sebagai opsin atau kalian sebagai penolong, kalian cukup membersihkan dengan kasar, nggak boleh lama-lama karena dia butuh resusitasi neonatus, butuh di infant burner. Jadi yang kalau misalnya ambil kasar nggak apa, ambil kasar kalian bikin pelan-pelan, khususnya area di hidung ya, biar nggak aspirasi. Jadi kalian lap, terus paling terakhir paling hidung pelan-pelan, baru kalian kasihkan ke penerima bayi. Menahan perineum dan mengatur perilaksi kepala bayi itu ada kayak peletakan tangan? Jadi pada saat dia crawling, kan ini kita belajarnya kalau presentasi kepala dulu ya. Kalau dia crawling, sudah crawling nih. Kalau dia G1 atau preemie, kan otomatis kalian mau epis tuh. Nah, aku ambil pintu. Kalian epis ini dua jari kalian masukkan. Tujuannya apa? Agar tidak melukai kepala bayi. Oke, kalian kasih penanda untuk marking. Kemudian kita harus melakukan episiotomi pada saat pasien ada his. Untuk apa? Karena kita tidak ngasih lidocain ya, untuk mengurangi nyeri. Jadi tersamarkan oleh nyeri kontraksinya. Paham ya? Jadi pada saat dia kenceng, baru kita ketika dia crawling ya, pada saat crawling, kemudian dia kenceng, kita langsung segera mediolateral potong.
kan anus. Nah, jadi kurang ke sini. Kita potong secukupnya. Sudah potong. Kalau ini pasien mengejar terus-terusan, tangan kita sudah bersiap untuk stangen namanya, menahan agar yang robek ini tidak sampai anus dan yang atas ini tidak menyebabkan bayi ini defleksi ke atas ini, menahan kepala bayi dan menahan uretra ibu gitu. Jadi kadang biasanya kan bayi itu pada saat prolong itu dia kadang bisa mendesak bagian atas ibu. Nah, kita bertujuan untuk menahan kepala bayi dan menahan ini biar tidak mencederai. Lebih khususnya sebenarnya untuk menahan kepala bayi. Kemudian kita, karena ini licin biasanya ya, terkontaminasi betadin atau terkontaminasi BAB pasien, kita biasanya akan mengambil satu kasa untuk menahan. Kasa dorong, kemudian ini juga kita tahan sampai pas kepala bayi, akhirnya sampai leher dan bahu, baru kita lagi. Dekatnya lagi. Yang ini dok, memberikan injeksi vaksin 10 IM. Berarti tidak ada Tadi sepertiga lateral. Jadi oh ya mas. sepertiga lateral itu adalah yang luar ya, bukan yang dalam ya. Jadi kalian bagi tiga jari, tiga ini tengah sini. 15 menit. Pada saat bayi lahir, kalian tidak boleh langsung melahirkan plasenta tanpa menyuntikkan oksitosin. Gitu ya, tidak boleh ya. Karena itu menyebabkan atomi atau kontraksinya jelek. Kalian suntikan, nggak tolong asisten, mbak nggak tolong masukin 10 ml oksi IM. Oke. 15 menit pertama plasenta belum lahir, kalian boleh menyuntikkan oksitosin dulu dengan dosis yang sama di paha yang sebelahnya, gitu ya. Pertanyaan? Ada osinya ya? Ada. Ya. Ada yang mau nyoba ya, kayaknya ya. Atau misalkan jadi sering terjadi ketika kita terlalu kenceng, tali pusatnya putus, ya otomatis kita langsung ambil alat manuver. Jadi masukkan jari kita seutuhnya sampai ke kafum uterus. Ya. Jadi kafum uterus itu seperti alpukat ya, tapi kalau ibu hamil dia akan lebih besar. Jadi kita masukkan jari kita, tangan kita seutuhnya, kita limpin pelan-pelan, ya. Kita telusur pelan-pelan kita istilahnya kayak kita mengupas ya, mengupas pelan-pelan sampai seutuhnya dia terlepas dari kafum uterusnya atau rahimnya. Nah, baru kita lahirkan. Itu manual plasenta. Ya. Jadi kita yang masuk, tangan kita saya masuk segini, ya, masuk seutuhnya. Karena uterus kan di dalam ya, kita nggak bisa hanya segini doang. Otomatis ini hanya baru sampai di area cervix atau posio. Kita belum masuk sampai dalam. Pun sama kita memasukkan IUD. Pasien baru spartus, pasien ingin KB IUD atau spiral, masuk sampai dalam. Karena tujuannya adalah kita, ini misalkan rahim ya bentuknya ya, kita masukkan sampai fundus. Gitu. Tujuannya biar apa? Biar efektif, spermasitnya bisa efektif untuk membunuh si sperma. Gitu. Ditanyakan lagi.